Karena Jumat ini sebenarnya banyak peristiwa yang Ustaz. Masya Allah, baik. Diciptakannya Nabi Adam, Betul, betul, diciptakannya surga, betul. eh, dan kiamatnya. Justru bukan istri yang cantik atau solihah. Kira-kira apakah itu disebut takdir Nah, atau bukan? itu dia. Ada orang yang sudah berusaha, sudah berdoa supaya dia jadi orang yang kaya misalnya, tapi nggak kaya-kaya. Nah, ini penafsiran yang salah menurut saya. Kenapa? Karena rezeki itu tidak harus dikaitkan dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kembali di channel Sajalis Sinaga. Pada kesempatan kali ini, ya masih kita bersantai, ngopi ya kan. Dan di sini kita bahas masalah tentang agama, politik, sosial dan budaya ekonomi. Lengkap semua sudah macam sekolah Ustaz ya. Dan di sini kami akan membahas masalah keagamaan, Masya Allah. yaitu masalah takdir. Anda ingat itu takdir, ya. Artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu masih bersama dengan Ustadz kita Al Mukarram Putra SPD. Masya Allah. Syukran. Atau tafadhol masalah takdir ya kan. Jadi ada sebuah pertanyaan Ustadz mengenai takdir ini. Kira-kira takdir itu kan ada nasib baik dan nasib buruk. Ya, betul. Jadi ini gimana ini masalahnya? Nasib baik, nasib buruk. Aduh, udah takdir. Ya. Jatuh. Aduh, takdir. Ya. Naas ini. Ya kan? Ya. Jadi gimana ini? Masalah takdir ini. Dan langsung saja Ustadz kita akan menjelaskannya. Oke, syukron Bro Sajalis Sinaga. Udah lama kita nggak jumpa ya kan? Oke. Jadi terkait dengan takdir, saya awali dulu dengan salam ya kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur sudah pasti kita panjatkan, kita aturkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Karena sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan nikmat Allah itu tidak dapat kita tuliskan. Ya, sekalipun lewat laut yang luas, kemudian laut itu dijadikan tinta, ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena, dan daun-daun itu sebagai kertas, gak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah terus. Kemudian yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syafaat yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Berbicara takdir ya. Kita selaku orang Islam atau umat Islam, selain mengamalkan rukun Islam yang 5, maka kita juga dituntut untuk mengimani rukun iman yang 6. Salah satu dari rukun iman itu tepat di posisi yang terakhir, kita wajib mengimani qada dan qadar. Apa sih sebenarnya makna dari qada dan qadar itu? Maka secara bahasa ringkasnya, qada dan qadar itu adalah sebuah ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sering menyebut qada dan qadar itu dengan istilah lain namanya takdir. Dan takdir itu dibagi lagi menjadi 2. Ada namanya takdir
takdir mubram, ada namanya takdir muallak. Apa sih sebenarnya definisi dari takdir mubram itu? Maka ringkasnya takdir mubram itu adalah sebuah ketetapan yang datangnya dari Allah. Kemudian ketetapan itu tidak dapat diubah karena dia sebagai ketetapan yang jali. Dan itu sudah ditulis di Lauh Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Hari kiamat. Yang kedua, soal kematian. Siapapun manusia ya, di dunia ini tidak ada yang mampu untuk mengandai-ngandai atau apa istilah lainnya itu, meramal kapan mati, kapan kiamat. Soal kematian misalnya, aidza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, kata Allah, maka dia tidak dapat dimajukan dan dimundurkan walau hanya sesaat. Ini kan sebuah ketetapan. Tidak dapat dimajukan atau dimundurkan walau hanya sesaat. Apalagi di terawang-terawang. Itu nggak bisa. Kalau sempat bisa Ustaz, aja kita. Besok misalnya antum jadwalnya mati gitu ya. Terus antum persiapkan diri tentunya kan. Masih makan anak yatim sampai 400 orang. Satu orangnya dapat 300.000. Kok tumben-tumben. Apa kesan dari dibilang orang? Ini udah gila ya. iya, nggak pun gila kalau Nggak pun gila ya. kalaupun kita melakukan hal yang semacam itu, Ditanya akhirnya orang, kumat gojal katanya. iya, apa bahasa lainnya? Bukan kumat, buang tabiat gitu ya. Lihat. Iya kan? Tapi biasanya ada tuh Ustadz, seminggu menjelang biasanya ada tanda-tanda ya. Itu tanda-tanda. Nah, Tapi ya kan? bukan berarti tanda-tanda itu menjadikan seseorang berandai-andai, itu nggak boleh juga gitu kan. Dan tidak semua orang mengetahui tanda-tanda itu. Ini ada pula yang cerita ya seorang peramal yang udah tua renta, kemudian dia mengatakan bahwa kiamat 2012. Sampai hari ini nggak kiamat 2021 deh, beberapa tahun yang lalu. Kiamat sugro aja. Ya, sugro, itulah yang aja. cerita kan. Ini kiamat kubro katanya. Terakhir dia yang kiamat ya kan. Dia yang kiamat. Alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau tanda-tanda tadi ya memang sudah Allah Allah berikan kepada kita sebagai ibrah sebenarnya, pelajaran. Tapi yang akan mengalami kematian itu kadang-kadang nggak mengetahuinya, gitu kan. Nah, yang kedua, ini perkara ajal tadi kan, itu juga perkara kiamat itu juga nggak bisa siapapun orangnya mengetahui kapan kiamat itu. Yang jelas kiamat datangnya hari Jumat. Itu aja. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Jumatnya nggak tahu ya, Iya, kapan. nggak bisa. Karena Jumat ini sebenarnya banyak peristiwa yang Ustaz. Masya Allah. Diciptakannya Nabi Adam, Betul. diciptakannya surga, Betul. dan kiamatnya. Iya, betul. Jadi artinya Allah menunjukkan kebesarannya lewat tanda-tanda kiamat kecil. Semakin sering kiamat kecil terjadi, maka itu adalah sebagai pembuka pintu gerbang yang pertama akan hadirnya hari kiamat yang besar, gitu. Setelah melewati gerbang-gerbang berikutnya. Kemudian ada namanya takdir mu'allak. Mu'allak itu artinya takdir yang dapat diubah lewat usaha dan doa. Nah, contohnya apa? Antum kepingin dapat istri yang cantik, yang solihah misalnya. Ya antum banyak-banyak bergaul di kalangan santri. Antum berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berikan anak jodoh ya Allah yang solih, yang pandai mengaji gitu ya. Antum doa dulu sama Allah.
antum usaha, maka antum akan dapatkan itu. Kalau nggak dapat, seperti yang antum harapkan misalnya, justru bukan istri yang cantik atau solihah. Kira-kira apakah itu disebut takdir atau bukan? Itu dia. Nah, kan gitu. Lain dari kenyataan. Lain dari kenyataan. Jadi siapapun di muka bumi ini, baik dia laki-laki atau perempuan, pasti mengharapkan yang baik-baik di sisi Allah. Tapi kadang-kadang yang kita harapkan tadi tak kunjung datang, malah yang parah yang datang. Kan gitu. Nah, Menyan ya. iya. Nah, kalau sudah seperti itu, Ustaz, suka tak suka, mau tidak mau, Udah takdir. itu adalah cara Allah sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Kita kan harus apa namanya? Harus husnuzon, ya kan? Oh iya, aku diberikan jodoh yang mungkin nggak cantik, diberikan jodoh yang nggak soleh. Oh ini cara Allah ya, untuk menjadikan istriku itu sebagai ladang pahala untukku. Jika dia berubah, maka Ustadz akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Terkait dengan rezeki misalnya, banyak orang mengatakan itu takdir mu'allaq. Ada juga yang mengatakan itu takdir mubram. Ya kan? Kenapa? Ada orang yang sudah berusaha, sudah berdoa supaya dia jadi orang yang kaya misalnya, tapi nggak kaya-kaya. Nah ini penafsiran yang salah menurut saya. Kenapa? Karena rezeki itu tidak harus dikaitkan dengan materi. Gitu Ustaz ya. Lingkungan yang solih, teman yang baik, apalagi Ustaz, kesehatan, anak yang soleh, itu juga bagian daripada rezeki. Jadi tidak harus rezeki itu kaitannya dengan materi. Gitu. Kadang-kadang salah tafsir. Iya salah tafsir. Rezeki itu kaitannya dengan uang. Gitu kan. 30 juta uang macam Ustaz kan, besok cair 600.000 kan. Nah, dari bank, dari apa? Dari pos kan. Besti. dari kantor pos 600.000. Hah? Nggak disangka-sangka itu kan? Nggak diharapkan. Nggak diharapkan. Iya. Tiba-tiba makan bakso tadi kita kan dapat Cuman usahanya cuman doa. Ya, Ya, cuman begini doanya. Ya Allah tambahin rezeki saya. Gitu aja. Ya, tapi ada juga orang yang nggak dapat rezeki yang dikaitkannya dengan materi. Apa dia doanya? Bukan begitu satunya. Allahumma inni zaman sulit. Zaman sulit. Kesana kesini cari duit. Kepala pusing melilit. Akhirnya atit. Amin katanya. Kojo tak kojo. Iya. 1.000. Kojo 1.000. Tak kojo 500. Artinya kojo tak kojo 1.500. Kayaknya kurang gulanya. Iya. Itu tamsilan. Kurasa kurang gulanya ditambah loncek. Itu namanya tamsilan ya. Tamsilan itu sebuah perumpamaan sebenarnya. Jadi bagi pemirsa dimanapun Anda berada, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, ya. Apalagi ini terkait dengan rezeki, kadang-kadang gini Ustaz, pusing bukan kepalang. Kalau udah dompet itu gepeng, lepek, ya, macam beli baru awak, nggak ada lagi isinya. Tapi intinya teman-teman, setiap manusia tuh ya diuji lah dengan rasa sakit, kekurangan harta. Ya. Kalau nggak diuji dengan itu ya gimana Allah mau menilai keimanan kita? Betul. Qad aflaha mu'minun. Qad aflaha mu'minun. Itu soal mukminun itu menceritakan orang-orang yang beruntung. Beriman diuji oleh Allah. Qad aflahal mu'minun, yang artinya sungguh kamu akan diuji orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Ustaz dia udah sering hadir di. Kalau salah, kalau misalnya salah ya mohon dimaafkan ya tadi. Iya. Buka tafsir nggak dibuka tafsirnya. Apa namanya, udah biasa sering tampil di kamera, masih canggung Ustaz nih, supaya nggak salah Ustaz kita buka aja Al-Qur'annya ya.
Kita buka Al-Qur'annya Ya, surah intinya Al-Mu'minun. surah Al-Mu'minun itu menguji hamba-hamba yang beriman. Kalau kamu memang mengaku beriman ya harus diuji kata Allah. Betul betul Ustaz. Nah, Kalau nggak diuji ya nggak usah. oke, ini saya ketemu Ustaz ya. Quran surah Al-Mu'minun. Nah, ya. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, Ustaz. Ya kan? Oh, Iya, salah beruntung. ayatnya. Iya. Lupa ayatnya. Siapa orang yang beruntung itu? Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat sembahyangnya. nyambung. Kan gitu kan? Surah apa ya? Lupa ya. Ada itu. Pokoknya ada minun-minunnya lah ya. Nah, kemudian yang ayat berikutnya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini ciri orang yang beruntung kedua Ustaz ya. Yang kedua, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna. Ya, artinya diam itu emas. Tapi kalau banyak diam Ustaz itu bukan emas. Jadi apa? Pemirsa, apa namanya kira-kira? Antara dua itu. Kalau nggak dia pendiam, alias malas cakap, dia itu orang oon. Kenapa? Karena dia bingung harus mau dicakapkan sebenarnya. Iya kan? Hah? Apa istilah bahasa kita tuh? Bahasa kita apa ya? Apa bahasa kita istilahnya? Apa ya? Apa istilah bahasa kita? Ente yang pernah buat. Lupa Ustaz. Apa itu? Apa ya? Lupa juga ya. Wardun Hasanah. Ya, itu istilah lain wardun hasanah. Apa artinya Wardun Hasanah? Enggak tahu. Aduh. Wardun Hasanah. Jadi terkait dengan tema tadi Ustadz ya, sebenarnya kita ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luar biasa loh. Mata yang dapat melihat itu juga rezeki. Mulut yang bisa berbicara ya kan, itu juga rezeki. Tangan yang menggenggam itu juga rezeki. Ada hari ini orang yang nggak bisa jalan. Ada orang yang nggak bisa memegang sesuatu atau menggerakkan, sekedar menggerakkan apa namanya, jari jemarinya. Setel radio. Nggak bisa. Kenapa? Setel radio bisa. Kalau setel radio itu Ustaz, hanya memutar aja kita kan. Oh ya Macam clip on Ustaz itu bisa diputar sana sini kan gitu. diputar. Sekedar itu aja pun nggak bisa. Pikir. Ya sekedar memutar itu aja pun nggak bisa. Kenapa? Iya. Karena Allah tidak titipkan rezeki lewat tangannya. Tapi Allah titipkan rezeki lewat lain. Contoh, mohon maaf lahir batin, misalnya ada orang yang kakinya cedera ya kan, sehingga menyebabkan dia cacat permanen. Dia nggak bisa jalan Ustaz. Tapi akhirnya Allah titipkan rezeki yang lain lewat dirinya. Buktinya apa? Allah kasih kelebihan sama dia. Dia bisa melukis. Lukisan itu akhirnya dijual ya kan. Nah, kemudian apa lagi? Orang yang buta, Allah hilangkan atau Allah tidak titipkan rezeki lewat matanya, tapi Allah berikan rezeki lewat yang lain. Kadang-kadang kita sepele lihat orang misalnya di SPBU ya, atau di jalan gonjreng-gonjreng dalam keadaan buta, ya kan? Dan kaya. Iya kan? Iya kan? Padahal kaya. Padahal masya Allah hartanya luar biasa. Ya, jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu jangan langsung kita menjasnya, memponisnya. Ya Allah, aku diberikan kayak gini, ya Allah. Kenapa lah ya Allah? Jangan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iya kan? Apa artinya? Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7 kalau tak salah. Artinya apa? La in syakartum.
barang siapa yang bersyukur Pada Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah tambah tuh nikmatnya. Namun barang siapa yang wala in kafartum, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah, inna azabil syadid, maka sesungguhnya azab Allah itu amat sangat pedih. Dan Allah akan balas itu bukan hanya di dunia yang kita jadikan sebagai tempat tinggal ini, namun nanti Allah akan membalasnya di akhirat. Maka pemirsa, syukuri apa yang ada. Ibarat kata Demasif, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, dan seterusnya dan seterusnya. Karena nggak hafal ya. Jadi nggak hafal Ustaz ya. Jadi afwan. Makasih banyak sudah bertandang ke channel YouTube antum. Ini merupakan kehormatan bagi ana. Tapi ana berharap kalau bisa untuk yang akan datang kita bisa buat podcast. Jadi materi kita itu lebih padat, lebih leluasa, ya kan? Terus agak terkonsep ya Ustaz ya. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian channel hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, ya, And share. share kalau itu menurut Anda baik. Oke, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.